Pengertian serta perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Sejarah kolonialisme dan imperialisme. Abad ke-15 merupakan era pencerahan atau Renaissance di benua Eropa. Renaissance merupakan awal dari bangkitnya ilmu pengetahuan di Eropa yang sebelumnya sangat sulit. Berkembang karena doktrin-doktrin gereja yang sangat mengekang. Salah satu pencapaian yang sangat besar pada masa itu adalah munculnya teori heliosentris yang mengatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya dan bumi berbentuk bulat. Paham heliosentris inilah yang menjadi salah satu faktor yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan ke seluruh dunia. Selain karena kepercayaan bahwa bumi itu bulat, bangsa Eropa terdorong untuk melakukan penjelajahan dengan tujuan untuk mendatangi negeri-negeri timur yang kaya raya. Namun pada akhirnya, tujuan tersebut berubah menjadi praktik penjajahan dan Indonesia pun tak luput dari penjajahan yang dilakukan bangsa Barat tersebut. Praktik penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kolonialisme dan imperialisme. 2. Istilah tersebutlah yang akan kita bahas di artikel kali ini. Kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolunus, kolonia, yang berarti suatu usaha untuk mengembangkan kekuasaan suatu negara di luar wilayah negara tersebut. Kolonialisme pada umumnya bertujuan untuk mencapai dominasi ekonomi atas sumber daya, manusia, dan perdagangan di suatu wilayah. Wilayah koloni umumnya adalah daerah-daerah yang kaya akan bahan mentah untuk keperluan negara yang melakukan kolonialisme. Secara etimologi, kolonialisme berasal dari kata kolunus, kolonia, yang berarti menguasai. Jadi makna kolonialisme adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk menguasai bangsa yang lain di luar dari wilayahnya sendiri. Ada banyak tujuan bangsa-bangsa Barat melakukan kolonialisme, yaitu ingin mencari dominasi kekuatan baik itu dari segi ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun politik. Terlebih lagi, suatu anggapan yang telah sangat berkembang yang menganggap bahwa bangsa yang melakukan kolonisasi lebih baik dari bangsa yang dikolonikan. Imperialisme. Imperialisme adalah usaha memperluas kekuasaan suatu negara untuk menguasai negara lain. Imperialisme dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno berlangsung sebelum revolusi industri dan bertujuan untuk memiliki kekayaan, goal, mencapai kejayaan, glory, dan menyebarkan agama, gospel. Spanyol dan Portugis adalah negara yang menjalankan imperialisme kuno. Sementara Inggris merupakan negara yang menganut imperialisme modern. Secara etimologi berasal dari kata imperare, yang berarti memerintah. Oleh karena itu, pengertian dari imperialisme yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk memerintah bangsa lain di luar dari wilayahnya sendiri. Imperialisme dijalankan dengan penuh paksaan demi mencapai tujuan bangsa yang melakukannya. Secara umum, kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan bangsa Barat di Indonesia didasari oleh beberapa hal,
yaitu mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, menyebarkan paham atau agama mereka, gospel, dan mencari kejayaan dan kedaulatan, glory. Dengan dasar tersebutlah, bangsa-bangsa Barat melakukan kegiatan kolonialisme dan imperialisme-nya di seluruh penjuru dunia. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam dari negara yang bersangkutan untuk diangkut ke negara induk. Imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Persamaan kolonialisme dan imperialisme. Persamaan kolonialisme dan imperialisme adalah akan membuat negara penjajah menjadi makmur, sementara yang dijajah semakin menderita. Kedatangan orang-orang Eropa pertama di kawasan Asia Tenggara pada awal abad 16 kadang-kadang dipandang sebagai titik penentu yang paling penting dalam sejarah kawasan ini. Pada abad 15 bangsa Portugis merupakan salah satu bangsa yang mencapai kemajuan-kemajuan di bidang teknologi. Bangsa Portugis telah dapat membuat kapal-kapal yang lebih layak dan canggih dibandingkan dengan kapal-kapal sebelumnya, memungkinkan mereka melakukan sebuah pelayaran dan melebarkan kekuasaan ke seberang lautan. Dengan alasan untuk menguasai impor rempah-rempah di kawasan Eropa, bangsa Portugis mencari daerah kawasan penghasil rempah-rempah terbaik. Rempah-rempah di kawasan Eropa merupakan kebutuhan dan juga cita rasa. Selama musim dingin di Eropa, tidak ada salah satu cara pun yang dapat dijalankan untuk mempertahankan agar semua hewan-hewan ternak dapat tetap hidup. Karena itu banyak hewan ternak yang disembelih dan dagingnya kemudian harus diawetkan. Untuk itulah diperlukan sekali banyak garam dan rempah-rempah. Cengkih dari Indonesia Timur adalah yang paling berharga. Indonesia juga menghasilkan lada, buah pala, dan bunga pala. Kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah termasuk dalam tanaman rempah-rempah menjadi alasan Portugis ingin menguasai daerah Indonesia sekaligus menguasai pasaran Eropa. Tujuan proses kolonialisme dan imperialisme Indonesia. Proses masuknya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Revolusi industri yang terjadi di Eropa mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudera dengan tujuan mendapatkan bangsa jajahan. Pada awal kedatangannya, bangsa Eropa berkenalan dengan penduduk pribumi dengan memperkenalkan diri sebagai pedagang yang ingin melakukan perdagangan di Indonesia secara bersama-sama dengan pedagang pribumi. Akan tetapi, lama-kelamaan, para pedagang Eropa berhasil menguasai praktik perdagangan di Indonesia dan melakukan eksploitasi secara besar-besaran di Indonesia. A. Latar belakang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Bangsa Barat datang dan masuk ke Indonesia memiliki beberapa latar belakang yang mendorong keinginan untuk merebut, menguasai, dan memerintah bangsa Indonesia. Di antaranya adalah terjadinya Perang Salib pada tahun-tahun 1070 sampai tahun 1291. Perang ini melibatkan bangsa Eropa yang berlatar belakang beragama Kristen berhadapan dengan Kekhalifahan Turki Utsmani yang beragama Islam. Akibat dari perang ini,
pasukan dari Eropa mengalami kekalahan. Sehingga kota Konstantinopel, Bizantium, berhasil direbut oleh pasukan Muslim yang mengakibatkan Sultan Mahmud II yang menguasa Turki Utsmani pada saat itu menutup pelabuhan Konstantinopel bagi bangsa Eropa. Hal itu mengakibatkan orang-orang Eropa kesulitan untuk mendapatkan hasil alam berupa rempah-rempah. Berdasarkan hal itu, maka bangsa-bangsa Eropa melakukan perjalanan untuk ke seluruh penjuru dunia untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Indonesia yang notabene merupakan daerah penghasil rempah-rempah, tidak luput dari invasi mereka. Mereka juga membawa misi lain yaitu gold, gospel, and glory di dalam perjalanannya. Ditambah dengan adanya semangat reconquista yang berarti semangat pembalasan terhadap kaum muslim dimanapun berada. Semangat-semangat tersebut yang menjadikan bangsa Eropa berani melakukan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. B. Bangsa Eropa yang melakukan kolonialisme dan imperialisme. Tercatat, ada 3 bangsa besar yang terlebih dahulu melakukan kegiatan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ketiga bangsa itu ialah Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Bangsa Portugis memulai melakukan penjajahan dengan diadakannya perjalanan seorang Portugis yang bernama Bartolomé Dias tahun 1450 sampai tahun 1500. Dia berhasil mengarungi samudra hingga ke benua Afrika, Tanjung Harapan, pada tahun 1486. Setelah itu, ada juga Vasco da Gama, tahun 1469 sampai tahun 1524, yang berhasil mendarat di Kalkuta, India pada tanggal 22 Mei 1498. Lalu, juga ada Alfonso de Albuquerque, tahun 1453 sampai tahun 1515, yang berhasil mendarat di Malaka dan merebutnya pada tahun 1511. Selain bangsa Portugis, juga ada bangsa Spanyol yang juga melakukan perjalanan ke seluruh penjuru dunia dengan tujuan yang sama. Bangsa Spanyol memulai kolonialisme dari seorang Christopher Columbus, tahun 1451 sampai tahun 1506. Dia bersama dengan Amerigo Vespucci berhasil menemukan benua Amerika. Lalu, terdapat Ferdinand Magelhaens, tahun 1519 sampai tahun 1521, yang melakukan ekspedisi hingga ke Kepulauan Filipina pada tahun 1920. Selanjutnya juga ada Ferdinand Cortés yang berhasil masuk dan merebut serta menduduki Meksiko tahun 1519 dengan menaklukkan suku Indian, yaitu kerajaan Aztec dan suku Maya di Yucatan. Yang terakhir, ada Pizarro yang berhasil menaklukkan kerajaan Indian di Peru, yaitu suku Inca pada tahun 1530. Setelah bangsa Spanyol, diikuti dengan bangsa Inggris. Bangsa Inggris melakukan invasi ditandai dengan kedatangan beberapa tokoh penjajah berkebangsaan Inggris. Mereka ialah Sir Francis Drake, tahun 1577 sampai tahun 1580, yang melakukan pelayaran keliling dunia hingga memborong rempah-rempah di Indonesia,
tepatnya di daerah Ternate. Lalu, ada Pilgrim Fathers yang melakukan pelayaran pada tahun 1607 hingga mendarat di Amerika Utara. Setelahnya, ada Sir James Lancaster yang berhasil mendarat di Aceh dan Penang pada tahun 1591, dilanjutkan dengan invasi pada tahun 1602 ke Banten. Lalu juga ada Sir Henry Middleton, pada tahun 1604 berhasil mendarat di Ternate, Tidore, Ambon dan Banda. William Dampier yang pada tahun 1688 berhasil mendarat di Australia kemudian melanjutkan pelayaran dengan menelusuri pantai ke arah utara. James Cook pada tahun 1770 berhasil mendarat di pantai timur Australia sehingga diklaim sebagai penemu benua Australia. Terakhir, bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia ialah bangsa Belanda yang ditandai dengan Barents pada tahun 1594 mencari daerah timur Asia melalui jalur lain yaitu ke utara. Cornelis de Houtman pada tahun 1596 berhasil mendarat di Banten, dan Jacob Van Eyck yang berhasil mendarat di Banten pada tanggal 28 November tahun 1598 dan berhasil mendapatkan rempah-rempah yang banyak. Belanda juga membentuk kongsi dagang yang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC. VOC dibentuk oleh pemerintah Belanda dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan di Indonesia, serta untuk menghindari perselisihan di antara pedagang dari Belanda sendiri. VOC mendapatkan beberapa hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Hak-hak itu ialah the right of trade monopoly, hak memonopoli dagang, the right to have armed forces and build forts, hak untuk memiliki kekuatan tentara sendiri dan mendirikan benteng-benteng, the right to make agreements with local authorities or kings, hak untuk membuat perjanjian kerjasama langsung dengan kekuasaan di wilayah tersebut, the right to have its own currency, hak untuk memiliki mata uang sendiri. Keempat hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda ini membuat pedagang-pedagang Belanda di Indonesia mulai melakukan monopoli serta melakukan penjajahan terhadap pedagang atau penduduk pribumi. Kehadiran daripada VOC yang terus menguat dan melakukan penguasaan di Indonesia membuat bangsa Portugis takluk dan pergi dari Indonesia. Dampak kolonialisme dan imperialisme Indonesia. Bidang politik. Praktek imperialisme dan kolonialisme di Indonesia mempunyai dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya mengakibatkan terjadinya penderitaan dan kesengsaraan fisik, tetapi juga psikis, bahkan akibatnya terasa hingga saat ini. Selain mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan, imperialisme Barat juga meninggalkan kosakata, budaya, marga, sarana jalan dan beberapa pabrik gula, dan aturan perundangan. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonial sangat dipengaruhi oleh sistem kolonial yang diterapkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Setelah sistem tanam paksa dihapuskan pada tahun 1870, pemerintah kolonial menerapkan sistem
ekonomi baru yang lebih liberal. Sistem tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Menurut undang-undang tersebut, penduduk pribumi diberi hak untuk memiliki tanah dan menyewakannya kepada perusahaan swasta. Tanah pribadi yang dikuasai rakyat secara adat dapat disewakan selama 5 tahun. Sedangkan tanah pribadi dapat disewakan selama 20 tahun. Para pengusaha dapat menyewa tanah dari guberneman dalam jangka 75 tahun. Dalam jangka panjang, akibat sistem sewa tersebut tanah yang disewakan cenderung menjadi milik penyewa. Apabila pada masa sistem tanam paksa perekonomian dikelola oleh negara, maka sejak Undang-Undang Agraria 1870 kegiatan ekonomi lebih banyak dijalankan oleh swasta. Dampak kolonialisme dan imperialisme Indonesia di bidang politik. Hilangnya kekuasaan raja. Campur tangan pihak asing terhadap urusan istana. Kewenangan bupati berkurang dalam pemerintahan. Bidang ekonomi. Nilai-nilai kapitalisme mulai masuk ke dalam struktur masyarakat Indonesia. Komersialisasi telah menggantikan sistem ekonomi tradisional. Nilai uang telah menggantikan satuan ekonomi tradisional yang selama ini dijalankan oleh masyarakat pedesaan. Masalah sistem perburuhan dikeluarkan aturan yang ketat. Tahun 1872 dikeluarkan peraturan hukuman polisi bagi buruh yang meninggalkan kontrak kerja. Pada tahun 1880 ditetapkan Coeli Ordonanti yang mengatur hubungan kerja antara Coeli, buruh, dengan majikan, terutama di daerah perkebunan di luar Jawa. Walaupun wajib kerja dihapuskan sesuai dengan semangat liberalisme, pemerintah kolonial menetapkan pajak kepala pada tahun 1882. Pajak dipungut dari semua warga desa yang kena wajib kerja. Pajak tersebut dirasakan oleh rakyat lebih berat dibandingkan dengan wajib kerja. Di bidang ekonomi, penetrasi kapitalisme sampai pada tingkat individu, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Tanah milik petani menjadi objek dari kapitalisme. Tanah tersebut menjadi objek komersialisasi. Satu hal yang tidak kekenal sebelumnya dalam masyarakat tradisional di pedesaan. Dengan demikian, terjadi perubahan dalam masyarakat pedesaan, terutama dalam melihat aset tanah yang dimilikinya. Apabila sebelum adanya UU Agraria tahun 1870 tanah yang dimiliki tidak memiliki arti ekonomi yang penting kecuali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut terjadi komersialisasi aset petani. Penetrasi tersebut seringkali mengabaikan hak-hak rakyat menurut hukum adat. Nilai ekonomi uang telah menggantikan nilai ekonomi menurut cara-cara ekonomi tradisional, seperti sistem barter dan lain-lain. Sistem ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah sistem tanam paksa dan sistem kapitalisme menurut Undang-Undang Agraria tahun 1870. Melalui kedua sistem tersebut terjadi mobilitas tenaga kerja dari tempat tinggal mereka ke daerah perkebunan, baik yang berada dalam satu pulau maupun luar pulau. Misalnya,
Sejak tahun 1870 terjadi pengiriman buruh besar-besaran dari Jawa ke daerah perkebunan di Sumatera. Dampak kolonialisme dan imperialisme Indonesia di bidang ekonomi. Kehidupan ekonomi bangsa Indonesia semakin merosot. Kesejahteraan rakyat semakin menurun. Sistem ekonomi uang mulai berkembang. Munculnya istilah monopoli. Bidang transportasi. Dibangunnya jaringan jalan raya, jalan kereta api serta perhubungan laut dengan menggunakan kapal api. Misalnya, sejak tahun 1808, di Jawa dibangun jalan raya pos, Grote Possweg, yang menghubungkan kota-kota besar di Jawa. Pada akhir abad ke-19 terdapat 20.000 km jaringan jalan raya di Jawa. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menunjang kegiatan perkebunan, pengangkutan barang dan tenaga kerja. Namun demikian, kondisi tersebut tidak hanya mengakibatkan terjadinya mobilitas hasil-hasil perkebunan dan barang, tetapi juga telah mengakibatkan terjadinya mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya melalui jaringan jalan yang ada. Jaringan kereta api di Indonesia termasuk salah satu yang tertua di Asia. Misalnya sejak tahun 1863 telah dibangun jaringan rel kereta api antara Semarang dan Yogyakarta. Beberapa tahun kemudian disusul dengan rel antara Jakarta Bogor. Pada akhir abad ke-19 telah terhubung rel kereta api antara Jakarta Surabaya. Jaringan perhubungan jalan kereta api tersebut telah mempercepat mobilitas penduduk dari satu kota ke kota lainnya. Bidang transmigrasi. Adanya jaringan jalan raya serta jalan kereta api dan hubungan laut telah membantu mempercepat pertumbuhan kota. Terjadilah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pada akhir abad ke-19 lahirlah kota-kota baru di pedalaman serta di pesisir pantai. Demikian juga dengan kota-kota lama menjadi incaran penduduk untuk bermukim. Lahirnya kota-kota tersebut terkait dengan perkembangan ekonomi seperti perkebunan serta perdagangan antar pulau. Pada akhir abad ke-19 lahirlah kota pedalaman seperti Bandung, Malang dan Sukabumi. Kota-kota tersebut lahir karena di sekitarnya dikembangkan perkebunan. Sedangkan di pesisir pantai berkembang pula kota-kota pesisir seperti Tuban, Gresik, Batavia, Surabaya, Semarang, Banten, Makassar, yang telah lama ada maupun kota baru seperti Kota Raja, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin. Bidang pendidikan. Pembangunan pendidikan telah mempercepat mobilitas penduduk. Sekolah-sekolah yang didirikan di perkotaan telah menarik minat yang besar dari penduduk sekitarnya. Banyak penduduk yang berpindah dari satu kota ke kota lainnya karena alasan sekolah. Misalnya, para priyayi dari berbagai kabupaten di Jawa Barat banyak yang berpindah ke Bandung untuk sekolah. Lulusan dari sekolah di sana ada yang tetap bermukim di kota tersebut. Ada juga yang kembali ke daerah asalnya atau ke daerah lain tempat mereka bekerja. Pendidikan yang berkembang di Indonesia pada abad ke-19 menggunakan sistem yang diselenggarakan oleh organisasi agama Kristen,
Katolik, dan Islam. Sistem persekolahan Islam menggunakan sistem pesantren. Di luar itu, pemerintah kolonial menerapkan sistem pendidikan Barat. Sistem pendidikan Islam dilaksanakan melalui pondok pesantren dengan kurikulum yang terbuka, serta staf pengajar yang berasal dari para kiai. Sistem pendidikan ini lebih menekankan pada pendidikan agama, kemampuan membaca huruf Arab serta dengan menggunakan bahasa setempat. Sistem pendidikan pesantren dianggap lebih demokratis sebab membuka kesempatan pada semua golongan untuk memperoleh pendidikan di sana. Materi pelajaran umum dalam sistem ini hanya mendapat porsi yang lebih kecil. Namun demikian, melalui sistem pendidikan ini telah dilahirkan banyak orang yang memiliki pandangan yang maju serta mampu melihat kondisi buruk masyarakat yang menjadi korban dari imperialisme Barat. Bersamaan dengan berkembangnya sistem pendidikan pesantren, berkembang pula sistem pendidikan Barat. Hal ini terjadi setelah pemerintah kolonial Belanda berusaha menjalankan politik etis, politik balas budi kepada bangsa Indonesia karena telah memberikan kemakmuran bagi negeri Belanda. Sistem tanam paksa telah menguras kekayaan negeri Indonesia dan dinikmati oleh warga negeri Belanda. Sementara sebagian penduduk Indonesia, terutama yang terlibat dalam sistem tanam paksa, berada dalam kondisi menderita. Menyadari akan kondisi itu, pemerintah kolonial berusaha menjalankan politik etis melalui pendidikan dan pengajaran, edukasi, peningkatan pertanian, irigasi, dan pemindahan penduduk, transmigrasi. Namun, kalau ditinjau secara kritis, pelaksanaan politik etis sebenarnya bukan untuk balas budi, untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia, tetapi lebih diutamakan untuk kepentingan praktek imperialisme Belanda di Indonesia. Dengan tamengnya politik etis, sistem pendidikan yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda menggunakan sistem Barat dengan menyediakan tempat berupa sekolah, kurikulum serta guru dengan jadwal teratur. Pada awalnya, sekolah yang didirikan adalah sekolah gubernemen di setiap kabupaten atau kota besar. Sekolah-sekolah tersebut baru didirikan pada tahun 1840-an dan diperuntukkan bagi warga pribumi dari golongan menengah atau anak pegawai pemerintah. Untuk menyiapkan tenaga pengajar, maka didirikan sekolah guru, Quick School, di Salah, 1852, dan Bandung serta Probolinggo, 1866. Lulusan sekolah tersebut ditempatkan di sekolah-sekolah gubernemen. Bahasa yang digunakan dalam persekolahan tersebut adalah bahasa Sunda, Jawa, Madura atau Melayu, tergantung dari lokasi sekolah tersebut. Demikian juga dengan buku pelajaran. Pada tahun 1851 telah diterbitkan beberapa buku pelajaran mengenai pertanian, peternakan, kesehatan, dan bangunan. Buku-buku yang dikarang oleh Holle, Goodcock, Inter, Wilken dan lain-lain tersebut bersifat praktis dan dapat langsung diterapkan oleh pembaca. Keberadaan sekolah tersebut mengakibatkan terjadinya kemajuan yang cukup pesat dalam bidang pendidikan di Hindia Belanda yang ditandai dengan meningkatnya jumlah siswa dan guru antara
Tahun-tahun 1873 sampai tahun 1883. Misalnya, pada tahun 1873 terdapat 5.512 jumlah siswa di Jawa dan Madura dan meningkat menjadi 16.214 tahun 1883. Sedangkan untuk daerah lainnya terdapat 11.276 jumlah siswa pada tahun 1873. Meningkat menjadi 18.694 10 tahun kemudian. Sedangkan untuk guru seluruh Indonesia meningkat dari 411 tahun 1873 menjadi 1.241 10 tahun kemudian. Menurut Sartono Kartodirjo, 1988, perkembangan pendidikan abad ke-19 dipengaruhi oleh kecenderungan politik dan budaya sebagai berikut. Pengajaran bersifat netral dan tidak didasarkan atas agama tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh faham humanisme dan liberalisme di negeri Belanda. Bahasa pengantar diserahkan kepada sekolah masing-masing sesuai kebutuhan. Misalnya jika murid pribumi menghendaki bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, maka sekolah harus memenuhinya. Sekolah-sekolah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan praktis pekerjaan kejuruan. Sekolah pribumi diarahkan agar lebih berakar pada kebudayaan setempat. Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi penyebab bahasa daerah dijadikan sebagai bahasa pengantar. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pangreh praja, birokrasi pemerintahan, maka didirikanlah Hufden School di Bandung, Magelang, Probolinggo dan Tondano pada tahun 1878. Di sekolah tersebut digunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pada tahun 1899 Hufden School berubah nama menjadi Osvia, Opleiding School for Inlandse Ambtenaren. Di sekolah tersebut diajarkan mengenai hukum, administrasi, hukum negara untuk menyiapkan calon pangreh praja. Di luar sekolah di atas, pemerintah kolonial juga mendirikan sekolah kelas 1 atau Eerste Klase untuk anak-anak priayi dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sedangkan untuk rakyat kebanyakan didirikan Tweede Klase atau sekolah kelas 2 dengan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Di tingkat perguruan tinggi didirikan Sekolah Pertanian di Bogor, Sekolah Dokter Hewan di Surabaya, Sekolah Bidan di Weltervreden dan Sekolah Mantri Cacar di Jakarta yang kemudian berubah menjadi Sekolah Dokter Jawa. Sekolah-sekolah tersebut diikuti oleh siswa dari kalangan priayi atau para pamong praja dari lingkungan keraton atau pendopo kabupaten. Memasuki abad ke-20, sejarah imperialisme di Indonesia ditandai dengan semakin banyaknya orang terpelajar yang memperoleh pendidikan Belanda. Mereka bekerja di sektor pemerintahan sebagai pangreh praja serta pegawai swasta. Kelompok terpelajar tersebut telah mampu meningkatkan status sosialnya dari yang berkedudukan rendah menjadi lebih baik. Dengan demikian, pendidikan mengakibatkan mereka mengalami mobilitas sosial secara vertikal yang ditandai dengan status baru serta kedudukan baru dalam berbagai profesi.
Kelompok tersebut dinamakan sebagai homines novi atau orang-orang baru yang lahir karena pendidikan. Mereka merupakan kelompok pertama dalam masyarakat Indonesia yang pada awal abad ke-20 memiliki kesadaran nasional dan kemudian menjadi pelopor pergerakan nasional. Dampak kolonialisme dan imperialisme Indonesia di bidang pendidikan. Munculnya golongan terpelajar. Wanita diperbolehkan untuk bersekolah, masih hanya di kalangan tertentu saja. Emansipasi wanita. Kedudukan kaum perempuan pada abad ke-19 masih rendah dibandingkan dengan kedudukan pria. Kondisi ini diperkuat oleh struktur sosial masyarakat feodal di Jawa yang menempatkan perempuan berada di bawah posisi laki-laki. Hukum adat yang menempatkan perempuan dalam posisi itu dibiarkan oleh pemerintah kolonial. Karena kondisi itu tidak merugikan pemerintah kolonial. Salah satu adat yang berkembang pada saat itu adalah poligami. Tradisi tersebut tidak hanya berkembang pada masyarakat kelas bawah tetapi juga di kalangan golongan bangsawan. Fenomena ini dijelaskan Siti Sumandari, 1986 banding 16. Banyak dari kalangan bangsawan Jawa yang awalnya menikah dengan perempuan kebanyakan. Pada saat akan mendapatkan kenaikan pangkat akan menikah dengan perempuan dari derajat yang sama untuk mendapatkan anak dari golongan itu. Hal ini berarti bahwa prestise mendapatkan tempat yang tinggi pada masa itu. Gelar-gelar kebangsawanan yang didapatkan menunjukkan beruratakarnya feodalisme dalam komunitas rakyat Jawa. Ini membuktikan bahwa banyaknya permaduan dalam masyarakat bangsawan sudah menjadi tradisi feodal, maka tidak dapat diharapkan dalam jangka waktu yang pendek memperbaiki struktur itu. Pada abad ke-19 tradisi pembelengguan perempuan masih cukup kuat. Tradisi ini tidak beranjak dari tradisi lama dalam masyarakat feodal. Karena tradisi tersebut, perempuan tidak memiliki kebebasan keluar rumah. Pingitan ini tentu saja akan memutuskan komunikasi antara kaum perempuan dengan dunia di sekelilingnya. Gerak langkah perempuan untuk mengembangkan dirinya menjadi sangat terbatas. Mengenai pingitan, Kartini menjelaskan bahwa penjaraku adalah rumah besar. Dengan dikelilingi halaman yang luas tetapi sekitar halaman itu terdapat pagar tembok yang tinggi. Menyangkut hubungan dengan orang tua, menutur adat, gadis-gadis yang menjelang dewasa tidak diperbolehkan bergaul rapat dengan ayah ibunya. Mereka juga harus menghormati, tunduk dan patuh kepada ayah ibunya dan saudara-saudaranya yang lebih tua. Tashadi, 1985. Tradisi pingitan tersebut lebih menonjol pada anak gadis dari golongan bangsawan atau priayi. Sedangkan bagi anak-anak gadis kebanyakan, mereka sedikit masih memiliki kebebasan. Namun demikian, keadaan buruk tetap menimpa perempuan dari semua golongan seperti kawin paksa, kawin anak-anak, poligami, dan sebagainya. Perkawinan anak-anak, poligami, sistem perseliran dan perceraian merupakan kesengsaraan bagi kaum perempuan, karena dampaknya adalah mengkondisikan mereka terjerumus ke arah prostitusi. Wiryaatmaja, 1985.
Setelah dibukanya sekolah oleh pemerintah Belanda dan adanya kesempatan bagi warga pribumi untuk sekolah, timbulnya aspirasi-aspirasi untuk mengadakan inovasi dan modernisasi menurut mode Barat. Akibatnya, terjadi perubahan cara pandang golongan terpelajar ini terhadap tradisi mereka. Mereka melihat bahwa banyak tradisi setempat yang menghambat kemajuan. Sehingga timbullah kesadaran bahwa untuk mencapai kemajuan itu diperlukan suatu liberalisasi dari belenggu adat istiadat. Kesadaran itu diwujudkan dalam bentuk berbagai gerakan sosial dan budaya. Salah satu gerakan tersebut adalah gerakan emansipasi oleh R.A. Kartini. Kartini yakni dengan pendidikan seorang perempuan dapat meningkatkan kedudukannya dan dapat memberikan jalan keluar dari semua penderitaan. Dalam bukunya Aka Pringgodikdo, 1994, Kartini memiliki pandangan bahwa keburukan-keburukan yang menimpa perempuan adalah akibat dari kekurangan pengajaran. Pengajaran untuk perempuan sangat sedikit sekali. Karena orang tua tidak mengizinkan anak-anak gadis pergi ke sekolah berhubung dengan adat istiadat. Pandangan inilah yang memberikan inspirasi pada kaum perempuan terpelajar untuk memperjuangkan hak-hak mereka serta meningkatkan posisinya dalam kehidupan. Menurut Cahyo Budi Utomo, 1995, secara biologis ada dua jenis gerakan perempuan pada masa-masa awal abad XX, yakni organisasi lokal kedaerahan dan organisasi keagamaan. Putri Mardika merupakan organisasi keputrian tertua yang merupakan bagian dari Budi Utomo. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1912. Tujuannya adalah memberikan bantuan, bimbingan dan penerangan pada gadis pribumi dalam menuntut pelajaran dan dalam menyatakan pendapat di muka umum untuk memperbaiki hidup perempuan. Putri Mardika memberikan beasiswa dan menerbitkan majalah bulanan. Tokoh-tokohnya adalah R.A. Sabarudin, R.A. Sutinah Joyo Pranoto, R. Rukmini dan Sadikin Tondokusumo. Setelah Putri Mardiko lahirlah organisasi-organisasi perempuan baik yang dibentuk sendiri oleh kaum perempuan maupun organisasi yang beranggotakan kaum pria. Beberapa di antaranya adalah Pawiyatan Perempuan di Magelang, 1915. Pencintaan Ibu kepada Anak Temurun, Tikat Purborini di Tegal, 1917. Aisyah di Yogyakarta, 1918 dan Perempuan Susilo di Pemalang, 1918. Salah satu organisasi keagamaan yang memperhatikan masalah kedudukan perempuan adalah organisasi Aisyah. Organisasi ini dibentuk atas prakarsa dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan berdiri pada tahun 1917 setelah Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Tokoh perempuan dari pendiri Aisyah ini adalah Ni Ahmad Dahlan. Pada awalnya Ni Ahmad Dahlan memberikan pendidikan kepada buruh-buruh batik. Hal ini dimaksudkan agar para buruh-buruh perempuan memperoleh wawasan dalam rangka memperbaiki kehidupannya. Walaupun pendidikan yang diberikan adalah menyangkut materi keagamaan serta kemampuan baca dan tulis. Menurut Sukanti Suryo Condro,
1995. Organisasi-organisasi tersebut bergerak dalam bidang sosial dan kultural, yaitu memperjuangkan nilai-nilai baru dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tujuan lainnya adalah keinginan untuk mempertahankan ekspresi kebudayaan asli melawan aspek-aspek kebudayaan Barat. Tujuan terakhir ini menunjukkan adanya sifat nasionalisme dalam organisasi-organisasi tersebut.